Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pratiwi dengan NIM 2023340112. Di sini saya akan membahas materi tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, apa sih permasalahan terkait kognitif? Ada atau enggak sih? Kemudian, jika ada, permasalahan tersebut memiliki dampak atau enggak ya? Kemudian solusinya gimana ya menurut para ahli, apakah ini masuk ke dalam teori tersebut? Kemudian materi yang kedua adalah afektif. Permasalahan terkait afektif ada atau enggak ya? Kemudian jika ada, permasalahan tersebut memiliki dampak atau tidak ya? Kemudian yang ketiga, solusinya. Solusinya gimana ya menurut para ahli? Apakah ini termasuk ke dalam sebuah teori? Ya, di sini materi yang terakhir adalah psikomotorik. Jadi, permasalahan terkait psikomotorik ada atau tidak sih? Kemudian, jika ada, permasalahan tersebut memiliki dampak atau tidak ya? Dan solusinya gimana ya menurut para ahli? Apakah ini termasuk ke dalam sebuah teori? Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama adalah dampak negatif kognitif pada siswa. Jadi, dampak negatif yang pertama adalah kesulitan berkonsentrasi dan fokus. Siswa yang mengalami dampak negatif kognitif mungkin kesulitan untuk fokus pada pelajaran, mudah teralihkan perhatiannya, dan memiliki rentang perhatian yang pendek. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk mengikuti instruksi, menyelesaikan tugas, dan memahami konsep baru. Yang kedua, memorinya mungkin yang lemah. Dampak negatif kognitif juga dapat menyebabkan siswa memiliki memori yang lemah. Mereka mungkin kesulitan untuk mengingat informasi yang baru dipelajari, lupa dengan instruksi, dan mudah kehilangan barang-barang mereka. Yang ketiga adalah lambat dalam memproses informasi. Siswa yang mengalami dampak negatif kognitif ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses informasi dan memahami konsep baru. Hal ini dapat membuat mereka tertinggal dalam pelajaran dan frustasi saat belajar. Yang keempat adalah kemampuan bahasa yang terhambat. Mungkin dampak negatif kognitif ini dapat mempengaruhi kemampuan bahasa siswa, seperti kesulitan dalam berbicara, membaca, dan menulis. Mereka mungkin mengalami keterlambatan bicara, kesulitan mengekspresikan diri, dan membuat kesalahan tata bahasa. Yang kelima adalah keterampilan pemecahan masalah yang lemah. Siswa dengan dampak kognitif ini mungkin kesulitan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Mereka mungkin mudah menyerahkan pada saat menghadapi tantangan dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir adalah kurangnya kreatif. Dampak kognitif ini juga dapat menghambat kreativitas siswa. Mereka mungkin kesulitan untuk menghasilkan ide-ide baru, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dengan tata cara yang inovatif. Ya, jadi yang kedua adalah solusi untuk permasalahan kognitif pada siswa. Jadi, solusi yang pertama adalah identifikasi permasalahan kognitif. Langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan permasalahan kognitif yang dialami oleh siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, tes psikologis, dan konsultasi dengan ahli. Dengan memahami jenis permasalahannya, solusi yang tepat dapat diberikan secara lebih terarah. Yang kedua adalah penerapan metode pembelajaran yang tepat. Jadi, metode pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dengan permasalahan kognitif untuk lebih mudah memahami materi pelajaran tersebut. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, pembelajaran multisensorik. Metode ini melibatkan berbagai indera dalam proses belajar, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan kinestetik. Kemudian, hal ini dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan cara tradisional. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Metode ini menyediakan berbagai pilihan aktivitas dan materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Hal ini dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan kecepatan yang sama dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Metode ini mendorong siswa untuk belajar bersama dengan kelompok. Hal ini dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar mandiri dan meningkatkan keterampilan interpersonal mereka.
Kemudian solusi yang ketiga adalah pemberian dukungan dan bimbingan. Siswa dengan permasalahan kognitif ini membutuhkan dukungan dan bimbingan dari guru, orang tua, dan konselor. Dukungan ini dapat berupa seperti bimbingan belajar. Guru dapat memberikan bimbingan belajar tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kemudian yang kedua, motivasi dan semangat belajar. Orang tua dapat memberikan motivasi dan semangat belajar kepada anak mereka dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan pujian atas usaha dan pencapaian mereka. Yang ketiga adalah konseling. Konselor dapat membantu siswa untuk mengatasi kecemasan, stres, dan masalah emosional lainnya yang dapat menghambat proses pembelajaran mereka. Kemudian, solusi yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa dengan permasalahan kognitif dalam belajar. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan adalah yang pertama adalah perangkat lunak edukasi. Perangkat lunak edukasi menyediakan berbagai aktivitas dan latihan interaksi yang dapat membantu siswa belajar dengan menyenangkan dan efektif. Yang kedua, aplikasi belajar bahasa. Aplikasi pembelajaran bahasa dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa asing. Yang ketiga adalah teknologi asistif. Teknologi asistif seperti teks ke suara dan suara ke teks dapat membantu siswa dengan disabilitas belajar untuk lebih mudah mengakses dan memahami materi pelajaran tersebut. Yang kelima adalah solusi kolaborasi berbagai pihak. Dengan menangani permasalahan kognitif pada siswa, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak seperti guru, orang tua, konselor, dan tenaga ahli lainnya. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka antar guru dan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa siswa dapat dukungan yang tepat. Kemudian program pendampingan. Program pendampingan dapat memberikan siswa dengan permasalahan kognitif dengan dukungan dan bimbingannya yang lebih intensif. Kemudian seminar dan loka karya. Seminar dan loka karya dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman guru, orang tua, dan masyarakat tentang permasalahan kognitif dan cara mengatasinya. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan permasalahan kognitif. Jadi yang terakhir adalah konsep kognitif menurut para ahli. Menurut ahli yang pertama adalah Jean Piaget. Jean Piaget seorang psikolog berkembang asal Swiss, terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak-anak. Dia berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui 4 tahap, yaitu tahap yang pertama seperti sensori motor, yang kedua praoperasional, yang ketiga konkret operasional, dan yang terakhir formal operasional. Pada setiap tahap, anak-anak membangun cara berpikir dan memahami dunia yang baru. Kemudian, menurut para ahli yang kedua adalah Howard Gardner. Howard Gardner seorang psikolog berkembang dan pendidikan asal Amerika, terkenal dengan teorinya tentang kecerdasan majemuk. Dia berpendapat bahwa manusia memiliki 8 jenis kecerdasan yang berbeda, yaitu yang pertama linguistik, yang kedua logika matematika, yang ketiga spesial, kemudian yang keempat kinestetik tubuh, yang kelima musikal, yang keenam interpersonal, dan yang ketujuh interperasional, dan yang kedelapan adalah naturalistik. Ya, jadi materi yang kedua adalah dampak utama negatif afektif pada siswa. Jadi dampak yang pertama adalah kecemasan dan stres. Siswa yang mengalami dampak negatif afektif ini mungkin merasa cemas, tegang, dan mudah frustasi. Hal ini dapat menyebabkan mereka menghindari tugas sekolah, menarik diri dari aktivitas sosial, dan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas. Yang kedua adalah kurangnya motivasi dan minat belajar. Dampak negatif ini juga dapat menyebabkan siswa kehilangan motivasinya dan minat belajar. Mereka juga mungkin merasa tidak mampu untuk mencapai tujuan mereka dan tidak melihat nilai dalam pendidikan dan mudah menyerah. Yang ketiga adalah harga diri rendah dan citra diri negatif. Siswa yang begini dengan dampak negatif mungkin memiliki harga diri yang rendah dan citra yang negatif.
Mereka mungkin merasa tidak berharga dan tidak kompeten, kemudian tidak disukai oleh orang lain. Yang keempat adalah emosi yang tidak terkendali. Dampak negatif afektif ini dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Mereka mungkin mudah marah, mudah tersinggung, dan memiliki ledakan emosi. Yang kelima adalah perilaku yang tidak terkontrol. Dampak negatif afektif ini juga dapat menyebabkan siswa menunjukkan perilaku yang tidak terkontrol seperti agresi, impulsivitas, dan ketidakpatuhan. Hal ini dapat menyebabkan masalah disiplin di sekolah dan hubungan yang tegang dengan teman dan keluarga. Dan yang terakhir adalah depresi dan kecemasan. Dampak negatif afektif yang terakhir ini mungkin parah karena dapat menyebabkan depresi dan kecemasan pada siswa. Hal ini dapat berakibat pada gejala fisik dan emosional yang serius seperti kelelahan, perubahan nafsu makan, insomnia, dan kesulitan berkonsentrasi. Ya, kemudian solusi untuk permasalahan afektif pada siswa. Jadi solusi yang pertama adalah penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengajar, dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Pendekatan ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan motivasi belajar. Solusi yang kedua, memberikan dukungan dan emosional serta sosial. Jadi, siswa dengan permasalahan afektif membutuhkan dukungan emosional dan sosial dari guru atau orang tua dan konselor. Dukungan ini dapat berupa seperti ruang yang aman, kemudian keterampilan sosial. Ruangan yang aman ini maksudnya adalah guru dan orang tua perlu menyediakan ruangan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mereka. Yang kedua, keterampilan sosial ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik, dapat membantu mereka untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pelatihan keterampilan hidup. Pelatihan keterampilan hidup ini seperti manajemen stres, pengembalian keputusan, dan pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan coping skills yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan emosional dan sosial dalam kehidupan mereka. Yang terakhir adalah kolaborasi berbagai pihak. Menangani permasalahan afektif pada siswa membutuhkan kolaborasi berbagai pihak seperti guru, orang tua, konselor, dan tenaga ahli lainnya. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka antar guru, orang tua, dan konselor sangat penting untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang tepat. Kemudian, program pendampingan. Program pendampingan ini dapat memberikan siswa dengan permasalahan afektif dengan dukungan dan bimbingan yang lebih intensif. Kemudian yang terakhir, seminar dan lolokarya. Seminar dan lolokarya dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman guru, orang tua, dan masyarakat tentang permasalahan afektif dan cara mengatasinya. Jadi pandangan para ahli mengenai afektif. Menurut para ahli yang pertama, David Cradwell. Cradwell seorang psikolog pendidikan asal Amerika terkenal dengan taksonominya tentang tujuan pendidikan. Dia menekankan pentingnya ranah afektif dalam pendidikan, di mana siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap, nilai, dan minat yang positif. Yang kedua, menurut Daniel Goleman. Daniel Goleman, seorang psikolog dan jurnalis asal Amerika, terkenal dengan konsep kecerdasan emosionalnya. Dia berpendapat bahwa kecerdasan emosional yang mencakup kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi merupakan faktor penting dalam kesuksesan hidup. Kemudian yang terakhir, menurut Martin Seligman. Martin Seligman, seorang psikolog asal Amerika terkenal dengan teorinya tentang psikolog positif. Dia menekankan pentingnya mengembangkan emosi positif seperti optimisme, kebahagiaan, dan rasa syukur untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik.
Ya, jadi materi yang terakhir adalah dampak negatif psikomotorik pada siswa. Jadi dampak negatif yang pertama adalah tentang keterampilan motorik halus yang terlambat. Siswa dengan dampak negatif psikomotorik mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan keterampilan motorik halus, seperti menulis, menggambar, dan menggunakan alat-alat kecil. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam mengikuti pelajaran di kelas, menyelesaikan tugas-tugas, dan melakukan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan persepsi tangan. Yang kedua adalah keterampilan motorik kasar yang terlambat. Dampak negatif psikomotorik juga dapat menyebabkan keterampilan dalam perkembangan keterampilan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam mengikuti pelajaran olahraga, bermain dengan teman-teman, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Yang ketiga adalah kurang koordinasi dan keseimbangan. Siswa dengan dampak negatif psikomotorik ini mungkin memiliki koordinasi dan keseimbangan yang buruk. Hal ini dapat membuat mereka mudah tersandung, jatuh, dan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan, seperti bermain bola, menari, dan memanjat. Yang keempat adalah kemampuan sensorik yang terganggu. Dampak negatif psikomotorik juga dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan sensorik siswa, seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk fokus di kelas, memahami instruksi, dan berinteraksi dengan lingkaran sekitar. Kemudian yang kelima adalah perkembangan fisik yang terhambat. Siswa dengan dampak negatif ini psikomotorik mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik, seperti pertumbuhan tubuh dan kekuatan otot. Hal ini dapat membuat mereka mudah lelah, lemah, dan rentan terhadap cedera. Ya, jadi selanjutnya solusi untuk permasalahan psikomotorik bagi siswa. Solusi yang pertama adalah identifikasi permasalahan psikomotorik. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan permasalahan psikomotorik yang dialami oleh siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, tes psikomotorik, dan konsultasi dengan ahli. Dengan pemahaman jenis permasalahannya, solusi yang tepat dapat diberikan secara lebih terarah. Kemudian yang kedua adalah penerapan program latihan psikomotorik. Program latihan psikomotorik yang dirancang dengan tepat dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar, halus, dan koordinasi. Beberapa contoh program latihan yang dapat diterapkan yaitu seperti latihan motorik kasar, seperti berlari, melompat, memanjat, melempar bola, dan menendang bola. Kemudian latihan motorik halus, seperti menggambar, menulis, menggunting, merajut, dan merangkai manik-manik. Kemudian yang terakhir, latihan koordinasi, seperti berjalan di atas balok keseimbangan, menangkap bola, dan bermain game yang membutuhkan koordinasi tangan dan mata. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan dan bimbingan. Siswa dengan permasalahan psikomotorik dapat membutuhkan dukungan dan bimbingan dari guru, orang tua, dan fisioterapis. Dukungan ini dapat berupa seperti bimbingan latihan, motivasi, dan semangat terapi fisik. Kemudian yang keempat, pemanfaatan alat bantu. Alat bantu seperti pensil yang lebih besar, gunting khusus, dan teknologi asistif dapat membantu siswa dengan permasalahan psikomotorik untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih mudah. Kemudian yang kelima, kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti menangani permasalahan psikomotorik pada siswa membutuhkan kolaborasi berbagai pihak seperti guru, orang tua, fisioterapis, dan tenaga ahli lainnya. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, kemudian program pendampingan. Jadi, itu semua adalah solusi untuk menangani psikomotorik bagi siswa. Pandangan para ahli tentang psikomotorik. Menurut para ahli yang pertama, seperti Elizabeth, dia berpendapat bahwa psikomotorik adalah kemampuan individu untuk melakukan gerakan-gerakan jasmani dengan terampil dan cekatan. Kemudian keterampilan psikomotorik ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama seperti keterampilan kasar. Dia melibatkan gerakan otot-otot besar seperti berlari, melompat, dan melempar.
Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan halus. Dia melibatkan gerakan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar, dan menjahit. Kemudian yang terakhir, keterampilan koordinasi. Dia melibatkan kombinasi gerakan otot-otot besar dan kecil seperti bermain bola dan menari. Kemudian menurut para ahli yang kedua, yaitu Surya Brata, dia berpendapat bahwa psikomotorik adalah kemampuan individu untuk melakukan gerakan dan koordinasi anggota tubuh dengan baik. Kemudian perkembangan psikomotorik dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Selanjutnya, stimulasi dan latihan yang tepat dapat membantu meningkatkan perkembangan psikomotorik anak. Selanjutnya, menurut para ahli yang ketiga yaitu Saiful Bahri, dia berpendapat bahwa psikomotorik adalah kemampuan individu untuk melakukan gerakan dan koordinasi anggota tubuh untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, keterampilan psikomotorik ini dapat terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan persepsi, yaitu seperti kemampuan untuk menerima dan memahami informasi melalui indera. Yang kedua, tingkatan manipulasi. Tingkatan ini kemampuan untuk menggunakan alat dan benda dengan terampil. Kemudian yang ketiga, tingkatan presisi. Kemampuan untuk melakukan gerakan dan tepat dan akurat. Kemudian yang terakhir, tingkatan artikulasi. Kemampuan untuk melakukan gerakan yang kompleks dan terkoordinasi. Menurut para ahli yang keempat yaitu Muhammad Surya, dia berpendapat bahwa psikomotorik adalah kemampuan individu untuk mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan tubuh dengan baik. Perkembangan psikomotorik penting bagi anak untuk mencapai kemandirian dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian orang tua dan guru ini dapat membantu meningkatkan perkembangan psikomotorik anak dengan memberikan stimulasi dan latihan yang tepat. Selanjutnya, menurut para ahli yang kelima atau yang terakhir adalah Bloom. Dia berpendapat bahwa ranah psikomotorik merupakan salah satu dari 3 ranah belajar bersama dengan ranah kognitif dan afektif. Ranah psikomotorik dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, menirukan. Kemampuan meniru gerakan yang telah dipergerakan. Kemudian yang kedua, melakukan. Mampu melakukan gerakan sesuai dengan instruksi. Yang ketiga, menyesuaikan. Kemampuan menyesuaikan gerakan dengan situasi dan koordinasi yang berbeda. Kemudian yang keempat, manipulasi. Mampu memanipulasi alat dan benda dengan terampil. Yang terakhir, menciptakan. Mampu menciptakan gerakan baru dan kreatif.